Kita lanjut pada materi selanjutnya, yakni Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Tolong Anda amati dan Anda pahami terjemah Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7. Silakan. Sudah cukup. Siapa orang yang mendustakan agama itu? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Siapakah pendusta agama itu? Orang yang dikatakan sebagai pendusta agama itu siapa? Ada dua orang yang dikatakan pendusta agama. Satu, alladzi yad'ul yatim, orang yang suka menggardik dan tidak mau menyantuni anak yatim, tidak mau memberikan apa yang dimiliki sebagai kelebihannya kepada anak-anak yatim. Dalam arti tidak peduli kepada anak yatim. Anak yatim itu anak yang tidak memiliki orang tua dari pihak ayah. Mengapa anak yatim perlu untuk disantuni? Karena mereka ingin hidup layak seperti layaknya anak yang memiliki orang tua. Kalau anaknya yang memiliki orang tua itu bisa makan makanan yang enak, bisa pakaian yang baik, maka anak yatim juga ingin menikmati makanan yang enak dan memakai pakaian yang baik. Lah siapa yang bisa memberikan makanan yang enak dan pakaian yang baik kalau bukan orang yang mampu? Jika tidak peduli kepada mereka, sudah barang tentu kehidupan mereka tidak akan menjadi orang yang hidup sejahtera. Dengan demikian, orang-orang yang memiliki kemampuan tidak mau memberikan apa yang menjadi kelebihannya kepada anak-anak yatim, maka dia termasuk mendustakan agama atau pendusta agama. Padahal anak yatim yang disantuni, diperhatikan kehidupannya, itu akan menjadikan kebahagiaan dalam hidup rumah tangga. Mereka percaya tontonan nak di tonggo-tonggomu sing nak jeluni omah iku ana anak yatim sing dirawat apik, pasti kehidupan rumah tangganya bahagia. Masih ya pendapatan yang tidak peroleh dari hasil kerja dalam rumah tangga itu pas-pasan, tapi cukup. Itu terbukti adanya anak yatim yang membawa berkah. Sehingga kalau dalam keluarga ada anak yatim atau dalam kehidupan manusia peduli kepada anak yatim, maka kehidupan keluarganya akan sejahtera. Sebaliknya, kalau mereka tidak peduli kepada anak yatim, dikatakan oleh Allah sebagai pendusta agama. Yang kedua, siapa pendusta agama? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin.
orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Ini bukan berarti orang yang tidak mampu itu tidak bisa untuk menjadi orang yang membantu orang miskin. Bisa. Caranya bagaimana? Menyuruh orang yang mampu untuk memberikan bantuan kepada orang miskin. Dengan demikian kalau ada orang siapa saja mampu atau tidak mampu melihat orang miskin, dia diam saja, maka dia termasuk pendusta agama. Orang mampu diam saja terhadap orang miskin, tidak peduli, dia termasuk pendusta agama. Orang miskin diam saja terhadap orang miskin, tidak peduli kehidupan mereka, dia juga termasuk pendusta agama. Agar orang miskin itu tidak termasuk pendusta agama, maka apa yang harus dilakukan? Jadilah orang yang menganjurkan kepada orang lain untuk memberikan apa yang dimiliki kepada orang miskin. Contoh, Pak Sawir orang miskin, Mas Nidom orang miskin. Saya supaya tidak menjadi pendusta agama, maka saya harus mencari orang yang kaya supaya orang kaya itu mau memberikan kekayaannya kepada Nidom. Maka saya termasuk orang yang menganjurkan memberi makan kepada orang miskin, maka saya tidak termasuk pendusta agama. Tapi kalau saya orang miskin, tidak orang miskin, saya diam saja terhadap keadaan itu, maka saya termasuk pendusta agama. Itu yang dimaksud dengan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin, berarti orang miskin juga dituntut untuk memberikan bantuan kepada orang miskin. Caranya mencari orang yang mampu untuk memberikan apa yang dimiliki kepada orang miskin. Itulah pendusta agama. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sekarang berbicara celaka orang yang sholat. Fawailul, celaka lil musallin, bagi orang-orang yang menjalankan sholat. Lah siapa orang yang melakukan sholat dikatakan sebagai orang celaka itu? Sudah melakukan sholat tapi dianggap celaka. Nah ini harus kita hati-hati pada saat kita melakukan sholat, agar kita tidak menjadi orang yang celaka. Siapa orang melakukan sholat yang dianggap celaka itu? Yang pertama, alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang melakukan sholat, yaitu orang yang menunda-nunda pada saat melakukan sholat, mengakhir-akhirkan waktu pada saat melakukan sholat. Celaka orang yang demikian itu. Makanya kalau sudah waktunya sholat, waktu masuk zuhur, kerjakan sholat zuhur tepat waktu. Asar juga demikian dan selanjutnya. Tapi kalau ditunda-tunda, ayo sholat zuhur, sik kok wae ngenteni jam 2, sik kok wae ngenteni jam 1, sik kok wae ngenteni parek-parek waktune asar. Itu namanya menunda-nunda waktu sholat atau mengakhirkan waktu sholat. Nah orang yang demikian itu termasuk orang yang celaka, kecuali dalam keadaan darurat. Boleh, contoh sakit, jika balik-balik nyekel wudhu soalnya angel, wudhu mesti batal, wis engko parek-parek wae sholat zuhur karo asar. Zuhur tak lakoni parek-parek karo asar ae supaya kemarin zuhur langsung sembahyang asar.
Boleh, boleh, itu namanya dalam keadaan darurat, tidak termasuk menunda waktu. Yang nggak boleh itu tidak dalam keadaan apa-apa, kemudian sholat dilakukan, tapi sholatnya tidak tepat waktu, menunda-nunda atau mengakhirkan waktu sholat, maka orang yang sholat demikian dikatakan sebagai fawailun, celaka. Satu. Yang kedua, alladzina hum yura'un. Siapa orang yang sholat yang dikatakan sebagai orang celaka itu? Orang yang pamer riya pada saat melakukan sholat. Sembahyang dilakoni, tapi sembahyangnya pamer riya, ingin dipuji oleh orang lain. Celaka orang sholat demikian itu. Tak sembahyang nang masjid bohong. Tonggo masjid itu ono arek wedok ayu, aku jadi mantu. Tujuannya supaya dipek mantu, akhirnya sembahyang nang masjid. Riya namanya itu pamer. Tak sembahyang supaya ditonton karo wong iku, nek aku khusyuk sembahyang. Pamer riya, orang yang demikian itu adalah termasuk celaka. Yang ketiga, wayamnaunal maun. Orang yang tidak mau membantu orang lain dengan barang yang bermanfaat. Celaka orang-orang yang memiliki sesuatu diberikan, tapi sesuatu yang diberikan itu tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau kita punya baju, kita kasihkan kepada orang lain, maka harus baju yang layak pakai sehingga orang lain bisa memanfaatkan. Tapi kalau baju yang sudah tidak layak pakai kita berikan, maka kita termasuk celaka. Itu namanya orang yang tidak membantu orang lain dengan barang yang bermanfaat. Intinya, berikanlah sesuatu yang Anda senangi kepada orang lain. Jangan memberikan sesuatu kepada orang lain, sesuatu itu yang Anda tidak senang atau bahkan Anda tidak menginginkan sesuatu itu untuk diri Anda. Nek ngekei wong ya ketono sing awakmu paling awakmu senengi. Apa wae? Panganan atau panganan atau makanan. Berikan makanan itu yang enak dan bisa dinikmati. Jangan makanannya sudah basi. Walaupun kita mengatakan iki panganan aku wis gak arep, sampean arep ta? Iku ya gak oleh. Ape ngomong sing digawe gak arep iku lho. Butuh. Kalau kita berikan sesuatu adalah berikanlah sesuatu itu yang kita senangi kepada orang lain. Sehingga kalau kita berikan sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan oleh orang yang kita beri, maka kita termasuk orang yang celaka. Itulah penjelasan Quran surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Kesimpulannya adalah satu, siapakah orang yang mendustakan agama itu? Orang yang menolak memberikan bantuan kepada anak yatim. Dua, orang yang tidak mampu menganjurkan kepada orang kaya untuk memberikan harta kepada orang miskin. Ciri orang yang celaka ada tiga. Orang yang tidak segera melaksanakan sholat saat waktu sholat telah tiba. Dua, orang yang berbuat riya. Orang yang tidak mau membantu orang lain dengan barang yang berguna. Nah, agar riya itu tidak terjadi pada diri kita, maka kita dalam melakukan sesuatu harus ikhlas, agar perbuatan yang kita lakukan menjadikan pahala yang akan kita unduh besok di akhirat. Demikian penjelasan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dan Quran surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadikan ilmu
yang bermanfaat. Jika Anda belum paham, silakan Anda bertanya lewat WA saya. Cukup pekan hari ini, semoga ilmu kita bermanfaat. Mari kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.